dari kelompok 10 Ilmu Genetika kelas D 2021 dengan tema Mengapa makhluk hidup bisa tumbuh dan berkembang atau bereproduksi. Akan menjalankan diskusi yang mana materinya diambil dari PowerPoint yang kami buat. PowerPoint ini disusun oleh saya sebagai moderator Christian Veron Pakan dengan NIM D1A021210. Saya sebagai ketua dengan nama Gugun Putra dengan NIM D1A021197. Saya Dio Revaldi Chandra sebagai sekretaris dengan NIM D1A021196. Saya Bagas Arif Pramudia dengan NIM D1A021008 sebagai anggota. Dan saya Dimas Rubiano Firdaus dengan NIM D1A021213 sebagai anggota. Masuk dalam pembahasan yang pertama. Ada pembelahan sel. Pengertian pembelahan sel adalah peristiwa di mana sebuah sel membelah menjadi dua atau lebih menjadi sel baru. Pembelahan sel merupakan cara sel memperbanyak diri atau yang disebut dengan reproduksi. Sel sebagai bagian terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Fungsi sel sebagai pertumbuhan, makhluk hidup dapat bertumbuh karena sel-selnya bertambah banyak. Semakin banyak sel dalam makhluk hidup, maka semakin besar ukuran makhluk hidup itu. Perbaikan ketika tubuh terluka, setelah beberapa waktu bagian tubuh yang terluka akan menutup seperti semula. Pada bagian tubuh yang terluka sesungguhnya terjadi kerusakan jaringan. Perbaikan kerusakan jaringan pada tubuh merupakan hasil proses pembelahan sel. Kemudian ada reproduksi atau perkembangbiakan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak untuk melestarikan keturunannya dengan beranak, bertelur dan lain-lain. Dari materi yang barusan saya bacakan, apakah ada yang bisa menjelaskan pengertian sel memperbanyak diri dengan apa dan pembelahan sel adalah? Ada yang mau jawab? Saya boleh. Jadi sel itu berbanyak diri dengan pembelahan sel. Nah, pembelahan sel itu adalah peristiwa di mana sebuah sel membelah menjadi dua atau lebih menjadi sel yang baru. Kemudian fungsi sel, gimana kalau fungsi sel? Ada yang bisa jelasin nggak? Aku bisa jawab. Fungsi sel itu ada 3 ya. Yang pertama itu untuk pertumbuhan, yang kedua untuk perbaikan, dan yang ketiga untuk reproduksi dan perkembangbiakan. Untuk pertumbuhan itu, makhluk hidup dapat bertumbuh karena sel-sel bertambah banyak. Yang perbaikan, ketika tubuh terluka, setelah beberapa waktu bagian tubuh yang terluka akan menutup seperti semula. Yang terakhir ada reproduksi atau perkembangbiakan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak untuk melestarikan keturunan dengan beternak, bertelur, dan lain-lain. Selanjutnya ada fungsi pembelahan. Yang pertama, fungsi pembelahan sel pada makhluk hidup uniseluler atau bersel tunggal adalah sebagai cara untuk berkembang biak. Contoh makhluk hidup yang berkembang biak dengan membelah diri diantaranya protozoa, amoeba, dan lain-lain. Fungsi pembelahan sel pada makhluk hidup multiseluler atau makhluk hidup bersel banyak adalah sebagai cara memperbanyak sel tubuh sehingga makhluk hidup yang bersangkutan dapat tumbuh dan berkembang. Sel yang membelah diri disebut sel induk, sedangkan sel hasil pembelahan diri disebut sel anak. Pada dasarnya, proses pembelahan sel terbagi menjadi pembelahan sel secara langsung dan pembelahan sel secara tidak langsung. Dari materi yang barusan, ada yang bisa jelasin nggak apa fungsi pembelahan sel secara umum? Saya. Oke. Fungsi dari fungsi pembelahan sel secara umum itu, yang pertama itu ada fungsi pembelahan sel pada makhluk hidup uniseluler atau bersel tunggal. Ialah sebagai cara untuk berkembang biak. Contohnya adalah makhluk hidup yang berkembang biak dengan membelah diri diantaranya protozoa, amoeba, dan lain-lain. Kemudian yang kedua itu fungsi pembelahan sel pada makhluk hidup multiseluler atau makhluk hidup yang bersel banyak. Ialah sebagai cara memperbanyak sel tubuh sehingga makhluk hidup yang bersangkutan dapat tumbuh dan berkembang. Sel yang membelah diri disebut sel induk, sedangkan sel hasil pembelahan diri disebut sel anak. Pada dasarnya proses pembelahan sel terbagi menjadi pembelahan sel secara langsung dan pembelahan sel secara tidak langsung. Masuk dalam jenis-jenis pembelahan sel. Yang pertama ada pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis adalah tipe pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan. Sel anakan ini mempunyai karakter identik secara genetik dengan sel induk. Artinya, kedua sel induk, jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anak adalah 2N atau disebut dengan diploid.
Sel diploid adalah sel-sel yang kromosomnya berpasangan 2 atau 2N. Pembelahan ini sendiri bertujuan mengganti atau memperbaiki jaringan tubuh yang rusak atau aus pertumbuhan, yaitu memperbanyak sel sehingga baik kuantitas dan kualitas bertambah. Yang kedua ada profase. Fase pembelahan terlama di mana sel melakukan persiapan baik sintesis protein, lipid, dan lainnya. Sentriol kemudian menginvasi nukleus, mikrofilamen memanjang dari pangkal sentriol dan menempel pada kromatin pada bagian kinetokor. Metafase, kromatin yang telah menjadi kromosom berkumpul di ekuator nukleolus kemudian pecah menjadi butiran. Selanjutnya ada anafase, bagian yang paling cepat di mana sel ditarik kedua badan kutub oleh dua sentriol. Telofase, akhir pembelahan di mana sel menjadi dua dan memisah bersama terbaginya organel-organel sel yang kemudian terjadi sitokinesis atau pembelahan sitoplasma pada tahap tersebut. Kemudian ada interfase. Fase ini merupakan fase yang merupakan periode antara mitosis yang satu dengan yang lain. Fase ini bukanlah fase istirahat, melainkan fase di mana metabolisme sel giat dilakukan. Pada fase interfase, sel akan mengalami 3 tahapan, yaitu fase pertumbuhan primer, gap 1 atau G1, fase sintesis atau S, dan fase pertumbuhan sekunder gap 2 atau G2. Di sini ada yang bisa sebutkan ulang nggak jenis-jenis pembelahan sel? Gak usah dijelasin, disebutkan aja. Ada 6 ya tadi ya. Yang pertama itu ada pembelahan mitosis, profase, metafase, anafase, telofase, dan interfase. Masuk dalam pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis hanya terjadi pada organ kelamin. Pembelahan meiosis berfungsi menghasilkan sel gamet atau sel telur dan sel sperma. Melalui pembelahan ini akan dihasilkan sel anak yang mempunyai kromosom setengah dari kromosom sel induk. Pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah N atau disebut haploid. Maka pembelahan sel meiosis disebut sebagai pembelahan reduksi. Fase-fase pembelahan meiosis mirip dengan fase-fase pembelahan mitosis. Pembelahan meiosis berlangsung dalam 2 tingkatan, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Nah, saya mau nanya nih, pembelahan meiosis hanya terjadi di mana sih, Dio? Ini tuh terjadi pada organ kelamin. Ya kan? Nah, kalau Dimas nih bisa jelasin nggak anakannya tuh kayak gimana sih kromosomnya? Jadi kromosomnya itu jumlahnya N atau haploid. Dan juga masing-masing anakan memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Lanjut, fase meiosis 1. Fase ini dimulai setelah replikasi kromosom induk untuk menghasilkan kromatid, yaitu identik pada fase S. Pada awal profase 1, kromosom memendek, menebal, dan berduplikasi. Kemudian pada pertengahan profase 1, sentrosom bergerak ke kutub yang berlawanan. Kromosom juga melakukan pindah silang atau crossing over. Di akhir profase 1, ujung benang gelendong melekat ke kedua kinetokor. Pada profase 1 juga terjadi berbagai tahapan, yaitu leptoten, zigoten, pakiten, diploten, dan diakinesis. Leptoten adalah proses ketika benang-benang kromatin memendek dan menebal membentuk kromosom homolog. Zigoten terjadi ketika kromosom homolog saling berdekatan dan berpasangan. Kemudian ada fase meiosis 2. Fase ini merupakan siklus kedua dari proses meiosis dan mirip dengan proses mitosis. Bedanya adalah sel yang mengalami pembelahan bersifat haploid bukan diploid. Dalam fase 2 ini jumlah kromosom yang dipertahankan konstan selama reproduksi seksual. Proses ini juga menghasilkan variasi genetik karena bersilangan. Yang ketiga ada pembelahan amitosis. Pembelahan amitosis umumnya terjadi pada organisme uniseluler, yaitu organisme yang hanya tersusun oleh satu sel seperti bakteri, cyanobactery. Pembelahan amitosis adalah pembelahan yang spontan di mana sel langsung
membelah menjadi dua. Terjadi secara spontan karena organisme uniseluler seperti bakteri, cyanobacteria, prokaryotik yang tidak memiliki membran inti. Mungkin ada yang mau ditanyain nggak? Apa ya? Ini deh, apa tadi itu fase meiosis itu apa? Aku kurang dengar kayak. Fase ini merupakan siklus kedua dari proses meiosis dan mirip dengan proses mitosis. Bedanya, sel yang mengalami pembelahan bersifat haploid bukan diploid. Oh, jadi ini tuh haploid ya, bukan diploid. Ya. Terus jumlah kromosom yang dipertahankan konstan selama reproduksi seksual. Proses ini juga menghasilkan variasi genetik karena persilangan. Masuk ke materi 2, yaitu replikasi. Replikasi DNA. Replikasi DNA merupakan bagian penggandaan rantai DNA. Pada sel replikasi DNA terjadi sebelum pembelahan sel. Prokariota sambung menyambung melaksanakan replikasi DNA. Pada eukariota, waktu terjadinya replikasi DNA sangat diatur, yaitu pada fase S siklus sel sebelum mitosis atau meiosis 1. Penggandaan tersebut menggunakan enzim DNA polimerase, yaitu menolong pembentukan ikatan selang nukleotida penyusun polimer DNA. Bagian replikasi DNA dapat pula diterapkan in vitro dalam bagian yang dikatakan reaksi berantai polimerase atau PCR. Nah, aku mau nanya ya, ke Dimas, bisa jelasin secara singkat nggak tentang replikasi DNA? Jadi replikasi DNA ini jadi merupakan bagian penggandaan dari rantai DNA. Nah, pada sel replikasi DNA terjadi sebelum pembelahan sel. Prokariota sambung menyambung melaksanakan replikasi DNA. Nah, pada eukariota, waktu terjadi replikasi DNA itu sangat diatur yaitu pada fase proses atau sebelum mitosis atau meiosis 1. Itu yang saya tangkap nih. Coba Bagas, penggandaan tersebut menggunakan enzim apa sih? DNA polimerase. Oke. Itu buat apa? Buat apa? Itu buat penggandaan di replikasi DNA. Maksudnya buat apa? Oh, Gunanya? yang menolong pembentukan ikatan selang-selang nukleotida untuk menyusun polimer DNA. Masuk ke semi konservatif. Replikasi DNA bersifat semi konservatif, yaitu kedua untai tunggal DNA bertindak sebagai cetakan untuk pembuatan untai DNA baru. Seluruh untai tunggal cetakan dipertahankan dan untai yang baru dibuat dari nukleotida dan nukleotida. Replikasi semi konservatif. Replikasi semi konservatif berarti bahwa bila ulir DNA yang beruntai ganda direplikasi, setiap dari kedua ulir DNA yang beruntai ganda tersebut terdiri dari satu untai yang berasal dari ulir awal dan satu untai lagi berasal dari sintesis baru. Nitrogen adalah konstituen utama DNA. N adalah isotop terbanyak nitrogen. Tetapi DNA dengan isotop N juga dapat ditemukan dan stabil. Isotop N tidak bersifat radioaktif, hanya lebih berat daripada nitrogen biasa. E. coli dibiarkan selama beberapa generasi di medium yang mengandung N. Ketika DNA diekstrak dari sel tersebut dan disentrifug pada gradien kerapatan garam, DNA berpisah pada titik tempat kerapatannya sama dengan larutan garam tersebut. Lanjut ya. Ada yang mau tanyain nggak? Apa ya? Kalau dari aku sih cukup. Enzim pengendali sintesis DNA. Penggandaan tersebut memanfaatkan enzim DNA polimerase seperti yang tadi dijelaskan ya, yang membantu pembentukan ikatan antara nukleotida penyusun polimer DNA. DNA polimerase adalah enzim penting dalam replikasi DNA maupun dalam replikasi DNA. DNA polimerase merupakan suatu enzim yang mengkatalis reaksi polimerase deoksiribonukleotida menjadi untai DNA. Dengan kata lain, enzim ini mengkatalisasi reaksi pembentukan DNA.
enzim DNA polimerase yaitu enzim utama yang mengkatalis proses polimerase nukleoida menjadi untaian DNA. Enzim DNA polimerase memiliki fungsi lain yaitu mengoreksi DNA yang baru terbentuk, membentukkan setiap kesalahan replikasi dan memperbaiki DNA yang rusak. Nah, kan baru aja disebutin tuh ada 3 ya fungsinya. Coba ada yang bisa jelasin lagi nggak? Fungsinya aja. Fungsinya itu yang pertama untuk mengoreksi DNA. ya mengoreksi DNA, terus mengkatalis reaksi polimerase deoksiribonukleotida menjadi untai DNA. Terus yang Memperbaiki DNA yang rusak. ya itu. Nah itu ya gunanya enzim DNA polimerase ini. Terus juga dia juga berguna untuk membentukkan setiap kesalahan replikasi. Lanjut ya. Model molekuler replikasi DNA. 3 hipotesis model replikasi DNA yaitu semi-konservatif, konservatif, dan dipresif. Ingat ya. Hipotesis pertama adalah semi-konservatif yang dikemukakan oleh Watson dan Crick. Menurut hipotesis ini, setiap molekul untaian ganda atau double helix anakan terdiri atas satu untaian tunggal DNA dan induk dan satu untai tunggal DNA hasil sintesis baru. Hipotesis kedua adalah konservatif yang menyatakan bahwa molekul DNA untai ganda induk tetap bergabung sedangkan kedua untai DNA anakan terdiri atas molekul hasil sintesis yang baru. Hipotesis ketiga yaitu model dispersif yang menyatakan bahwa molekul DNA induk mengalami fragmentasi sehingga DNA anakan terdiri atas campuran molekul lama dan molekul baru hasil sintesis. Coba Dio jelasin. Ya. Kan tadi ada 3 hipotesis, Ya. jelasin hipotesis yang pertama. Yang pertama itu model semi konservatif. Itu tuh dikemukakan oleh Watson dan Crick, ya kan? Menurut hipotesis ini, setiap molekul untaian ganda atau double helix anakan terdiri atas satu untaian tunggal DNA induk dan satu untai tunggal DNA hasil sintetis baru. Tuh. Bagas jelasin yang kedua. Konservatif. Ya. Iya. Jelasin aja baik. Yang menyatakan bahwa DNA untaian ganda itu tetap bergabung sedangkan kedua untaian DNA anakan terdiri atas molekul hasil sintetis yang baru. Itu konservatif dah. Gugun yang hipotesis. Yang dispersif. Yang ketiga. Yang Iya, ketiga. dispersif. Nah, Iya, yang Ini dispersif. dispersif hipotesis. Salah. Ya, yang ketiga itu model dispersif yang menyatakan bahwa molekul DNA induk mengalami fragmentasi sehingga DNA anakan terdiri atas campuran molekul lama atau induk dan molekul baru hasil sintesis. Selanjutnya ada replikasi DNA eukariotik. Tidak seperti pada prokariotik, eukariotik memiliki DNA dalam jumlah besar. Oleh karena itu, replikasi DNA pada eukariotik cukup kompleks dan melibatkan banyak proses biologis. Karena jumlah DNA besar, ada beberapa titik asal replikasi yang membentuk gelembung. Di daerah-daerah ini, enzim memutus untaian dan mulai mentranskripsi dalam arah yang berlawanan pada setiap situs molekul DNA. Di sini, DNA polimerase mensintesis 2 untaian DNA baru. Saat replikasi berlangsung, nukleotida baru ditambah ke molekul DNA yang sedang tumbuh. Proses replikasi selesai ketika garpu replikasi saling bertemu. Setelah proses replikasi selesai, sel siap untuk mitosis. Coba Dimas, aku mau nanya prokariotik sama eukariotik itu yang ngebedain eukariotik sama prokariotik itu apa? Jadi yang beda itu kalau di eukariotik itu DNA-nya jumlahnya itu besar. Jadi replikasi pada eukariotik itu cukup kompleks dan melibatkan banyak proses biologis. Jelas nggak? Jelas. Jelas. Rekombinasi DNA, rekombinasi atau rDNA adalah suatu bentuk DNA buatan yang dibuat dengan cara menggabungkan atau merekombinasi 2 atau lebih untaian benang DNA yang dalam keadaan normal tidak berpasangan atau terjadi bersama.
DNA rekombinasi molekul DNA dari dua spesies berbeda yang dimasukkan ke dalam organisme inang untuk menghasilkan kombinasi genetik baru yang bernilai bagi sains, kedokteran, pertanian, dan industri. Karena fokus semua genetika adalah gen, tujuan dasar ahli genetika laboratorium adalah untuk mengisolasi, mengkarakterisasi, dan memanipulasi sel. Coba Dio, ini udah akhir ya, coba dijelasin tadi tujuan rekombinasi DNA. Tujuan rekombinasi DNA adalah tujuan dasar ahli genetika, yang itu kan? Bukan ya? Dengerin nggak? Enggak. Ini yang laboratorium adalah untuk mengisolasi. Oh ya, mengkarakterisasi dan memanipulasi gen. Nah, terus coba ada yang bisa jelasin ulang nggak? Rekomendasi DNA dari DNA rekomendasi atau rDNA adalah suatu bentuk DNA buatan. Kemudian apa? Gimana Gugun, mau jelasin nggak? Oke, saya jelasin ya. Ulang. Jadi rDNA itu bentuk DNA buatan yang dibuat dengan cara menggabungkan atau merekomendasi dua atau lebih untaian benang DNA yang dalam keadaan normal tidak berpasangan atau terjadi bersama. Seperti itu. Mungkin sekian ya dari kelompok 10 dengan tema mengapa makhluk hidup bisa tumbuh dan berkembang dan bereproduksi. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Sekian diskusi dari kelompok kami, kiranya apa yang kami sampaikan dapat berguna untuk siapa yang mendengarkan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.